Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Yuni Wulandari dengan NIM 31014210096. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang akan membahas tentang materi, diplomasi, dan organisasi internasional. Sebagai bahan pengantar pembelajaran kita kali ini, apakah kalian tahu apa itu diplomasi? Ya, jadi diplomasi berasal dari kata Yunani kuno yang berarti diplon, memiliki arti berupa melipat. Hal ini karena pada setiap kegiatan dengan melewati suatu negara harus diperlukan surat jalan logam atau disebut diplomas. Sehingga dapat diartikan diplomasi merupakan sarana pelaksanaan hubungan antar bangsa atau hubungan internasional. Diplomasi juga memiliki arti lain sebagai perangkat terwujudnya proses-proses interaksi yang memberikan dasar bagi tindakan. Lebih lanjut, keberlangsungan komunikasi antar para diplomat sebagai wakil suatu negara, bangsa dalam mewujudkan harapan-harapan bersama. Diplomasi bukan suatu kebijakan, melainkan suatu wadah berupa sarana untuk memberikan pengaruh terhadap sebuah kebijakan. Namun, keduanya ini memiliki keterkaitan dan diplomasi juga dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Karena kita telah membahas apa itu diplomasi, sekarang kita membahas mengenai sejarah diplomat ini, dimulai dengan diawalinya adanya perkembangan di India kuno. India kuno menjadi pusat peradaban pada masa itu, sehingga kegiatan diplomat sudah banyak dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya duta, yang merupakan sebuah utusan yang ahli dalam mengumpulkan informasi ke keberadaan musuh. Prahita sendiri merupakan utusannya dikirimkan raja. Selain itu juga sudah muncul banyak para wakil-wakil diplomat yang ditunjuk raja untuk mewakili di istana. Perkembangan yang kedua itu terdapat di Yunani kuno. Perkembangan di Yunani kuno ini dimulai dengan pemilihan ahli pidato sebagai utusan yang dipercaya untuk membela kasus di majalis, bahkan di kota-kota lain untuk melakukan perundingan itu sendiri. Pada peradaban Yunani kuno, mereka mulai menyadari bahwa hubungan permasalahan antar negara sudah tidak lagi digunakan dengan cara kekerasan dan tipu muslihat, sehingga mulai berkembang pergaulan para diplomatik ke tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya, pada perkembangan di Romawi kuno. Perkembangan diplomasi di Romawi kuno ini sudah berjalan bersamaan seperti di Yunani kuno. Hanya saja yang membedakan terdapat pada pemaksaan kehendak, bukan dengan perundingan atau negosiasi seperti yang dilakukan di Yunani kuno. Pada abad ke-15 hingga 16 sendiri, peran diplomat ini menjadi titik sebuah kesadaran untuk memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pelayanan diplomatik. Pemberian tugas-tugas seperti para diplomat yang berada di negara lain diminta untuk mengumpulkan informasi, mengamalkan kepentingan militer, dan komersial atau ekonomi negaranya. Contohnya, diplomasi yang dilakukan di Venesia, yang memberikan kontribusi besar dalam sistem kearsipan. Hal itu menjadikan dasar bagi sistem diplomasi yang lebih terorganisir dan memberikan contoh bagi negara lain. Pada abad 17 sendiri, sejarah diplomat ini telah menjadi profesi dan mendapat pengakuan sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa atau nation-state system menyebabkan alat pelengkapan dinas negara sebagai suatu hal yang penting, khususnya setelah perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang mana menjadi titik kristalisasi dan peresmian pada sistem negara. Selain itu, di Prancis juga telah memberikan instruksi yang berisikan kebijakan yang harus dicapai oleh seorang duta besar apabila menjadi diplomat. Pada abad ke-18 itu sendiri, diplomat sudah mengabdi kepada raja-raja mereka. Para diplomat ini diperalat untuk memenuhi tujuan tertentu, contohnya pada peperangan. Namun, setelah revolusi, baik revolusi yang terjadi di Amerika, Prancis, revolusi industri, pada akhir abad 18,
telah membuka zaman baru di mana suara rakyat mulai didengarkan dan diperhatikan, sehingga hal ini menjadi suatu langkah pembukaan masa dan kesempatan bagi para diplomat untuk membuat kebijakan yang dapat diterima di seluruh rakyat. Pada abad ke-20 sendiri, diplomasi sudah lebih terbuka di kalangan publik dan sudah muncul organisasi-organisasi internasional yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan diplomasi. Contohnya pada organisasi LBB. Organisasi LBB pada saat itu muncul, namun tak berselang lama digantikan dengan PBB. Organisasi LBB ini menjadi diplomasi multilateral dan sebagai alternatif dari diplomasi bilateral pada masa Perang Dingin. Pada masa ini, terjadinya pasca berakhirnya Perang Dunia II di mana adanya suatu kondisi rivalitas dari dua negara superpower, yaitu negara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dalam memperebutkan pengaruh ideologi kepada seluruh negara yang ada di dunia. Diplomat pada masa Perang Dingin diasosiasikan dengan konfrontasi Timur dan Barat, di mana untuk menghindari adanya konflik nuklir yang dapat menghancurkan satu sistem informasi internasional. Kemudian pada masa Perang Dingin dikenal dengan development diplomasi yang merujuk pada proses di mana negara dunia ketiga berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi, politik, internasional. Negosiasi ini merupakan sebuah langkah besar sebagai upaya menaikkan posisi tawar negara di dunia ketiga terhadap negara industri maju atau negara barat. Selanjutnya yaitu organisasi internasional. Berbicara mengenai organisasi internasional, terdapat dua bentuk organisasi internasional, yaitu International Governmental Organization atau IGO, yang merupakan organisasi pemerintah internasional, dan International Non-Governmental Organization atau INGO yang merupakan organisasi internasional non-pemerintah. Pada dasarnya, organisasi internasional ini beroperasi layaknya seperti perusahaan atau korporat. Sama halnya dengan korporat, struktur organisasi yang ada di internasional ini juga terdiri dari beberapa bagian, di antara lain yaitu operational unit dan program unit yang masing-masing dijalankan oleh para officer, baik officer permanen ataupun non-permanen yang sering disebut dengan konsultan. IGO itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu global dan regional. IGO global terdiri dari PBB, WTO, UNICEF, UNDP, IMF, World Bank. Sementara yang regional terdiri dari ASEAN, Uni Eropa, dan NATO. Sementara INGO terbagi pula menjadi dua, yaitu INGO yang Value Oriented Non-Profit Humanitarian dan INGO yang Capital Oriented Profit. INGO yang Oriented Non-Profit Humanitarian ini terdiri seperti Save the Children, ICRC, WWF, WPI, ASEAN People Forum. Sementara INGO yang Value Oriented Profit yaitu terdiri dari perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Toyota, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terbentuknya LBB dan PBB. Yang pertama, kita akan membahas mengenai terbentuknya LBB. LBB atau Liga Bangsa-Bangsa ini dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Organisasi ini didirikan pasca perjanjian Versailles. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai antara sekutu dan Jerman. Lembaga Bangsa-Bangsa atau LBB memiliki fungsi utama untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa ini dicetuskan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Pada Perang Dunia II menunjukkan bahwa Liga Bangsa-Bangsa atau LBB gagal dalam menjalankan tugasnya, mencegah adanya terjadinya perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1946, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB ini resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau LBB. Bentuknya PBB.
PBB merupakan sebuah organisasi internasional pemerintah atau IGO yang mana setelah Perang Dunia II ini terdapat 26 negara yang bergabung untuk melawan musuh atau Jerman. Dan pada 1945 keanggotaannya bertambah menjadi 50 negara yang melakukan pertemuan untuk menggambarkan piagam PBB. Kemudian PBB ini diresmikan pada 24 Oktober 1945. Isi pada piagam PBB ini merupakan sebuah instrumental yang menetapkan hak dan obligasi negara anggotanya dan prosedur dari jalannya sistem PBB itu sendiri. PBB menetapkan prinsip utama yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini dibentuk bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. PBB menetapkan 6 organ utama: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan lembaga khusus. Masing-masing 6 organ utama ini memiliki fungsi dan wewenangnya. PBB beranggota 15 dengan anggota permanen 5 dan non-permanen 10. Keanggotaan ini bersifat terbuka kepada negara yang dapat menerima peraturan di piagam dan terbiasa mengemban kewajiban tersebut. Peran-peran PBB dalam membentuk sebuah negara baru dapat dilihat dalam beberapa cara, antara lain sistem perwalian internasional, misi perdamaian PBB atau peacekeeping operation, pengawasan pemilihan umum atau electoral assistance, dan pengawasan administrasi pemerintahan atau interim administration. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.